Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materinya ekspor pasir laut pada mata kuliah teori kebijakan publik. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fauzan sebagai moderator. Saya Salsabila Putri Sari sebagai pemateri. Saya Nasyamini sebagai pemateri. Saya Yudhistira sebagai pemateri. Saya Dina Paulia Purba sebagai pemateri. Baik, pertama itu ada pembahasan. Jadi di pembahasan ini pertama kami membahas ekspor pasir laut. Yang kedua itu ekspor pasir laut model rasional dan model kelompok. Kemudian yang ketiga ekspor pasir laut kebijakan regulatori. Kemudian selanjutnya kebijakan pemerintah terhadap ekspor pasir laut. Kemudian ekspor pasir laut model rasional dan model kelompok. Terakhir tantangan dan peluang ekonomi dari kebijakan ini. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ekspor pasir laut adalah bahan kelian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral. Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, dan ekspor pasir laut. Pengelolaan tambang pasir dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Oke, yang kedua itu mengapa kami memilih model rasional dan model kelompok dalam kasus ekspor pasir laut. Jadi karena model rasional ini membahas terkait jika kebijakan didasarkan pada analisis data dan bukti ilmiah untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi pemerintah itu menganalisis dulu apakah dampak-dampak dari ekspor pasir laut itu berpengaruh ke lingkungan. Itu masuk ke model rasional. Kemudian itu selanjutnya sedangkan model kelompok karena adanya kelompok kepentingan yang terlibat seperti nelayan, perusahaan tambang, dan aktivis lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kasus ekspor pasir laut itu banyak sekali kelompok-kelompok yang terlibat. Nah, itu masuk ke dalam model kelompok. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kebijakan regulatori dalam kasus ekspor pasir laut? Ekspor pasir laut termasuk ke dalam kebijakan regulatori karena pertama adanya perlindungan lingkungan terhadap regulasi yang ketat. Jadi pemerintah itu memberikan sebuah perlindungan yang ketat itu agar dampak dari ekspor pasir laut yang dilakukan itu dapat diminimalisir. Kemudian adanya kepastian hukum. Nah, jadi pemerintah juga memastikan hukum nih. Hukum itu untuk kepada perusahaan-perusahaan yang menambang. Jadi perusahaan tersebut dapat mematuhi hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya keberlanjutan kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan ini dapat dilanjutkan supaya dampak-dampak yang ditimbulkan itu dapat diminimalisir dan kerusakan yang ditimbulkan juga tidak berdampak lebih lanjut terhadap kehidupan laut. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah terhadap ekspor pasir laut. Nah, kebijakan ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Kebijakan ini bertujuan mengelola hasil sedimentasi dan mengoptimalkan penggunanya untuk pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir, dan kebijakan ini dikeluarkan untuk meminimalisir jika ada perusahaan yang tidak transparansi. Untuk itu perlu adanya proses perizinan verifikasi perusahaan. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri. Selanjutnya ada prinsip keadilan ekologis terhadap ekspor pasir laut. Keadilan ekologis adalah konsep yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keberlanjutan dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang pertama itu tercantum dalam pasal 5 ayat 3
berbunyi dilakukan pada lokasi berdasarkan dokumen perencanaan yang mencakup strategi dan langkah-langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekosistem yang terganggu. Yang kedua itu pada ayat keempat berisi pelaku usaha yang mendapatkan izin pemanfaatan hasil sedimentasi diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak merusak lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aja tantangan dan peluang ekonomi yang ada di ekspor pasir laut ini. Yang pertama ada tantangan, yaitu kerusakan lingkungan ekosistem laut, yang dimana aktivitas manusia seperti penambangan pasir laut dan polusi dapat merusak ekosistem laut, yang mana mengancam kehidupan laut dan juga keseimbangan ekosistem. Terus ada pengurangan pasokan iklan lokal, yang dimana overfishing atau penangkapan ikan berlebihan dapat mengurangi populasi ikan lokal, yang mana berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan dan juga ketersediaan ikan di pasar. Terus ada meningkatkan aktivitas nelayan, yang dimana nelayan harus bekerja keras lebih dan jauh untuk menangkap ikan, yang mana meningkatkan biaya operasional dari risiko keselamatan tersebut. Juga ada penambangan pasir laut, yang dimana aktivitas ini dapat menyebabkan ancaman bagi pulau kecil, yang mana mengakibatkan erosi pantai dan hilang habitat alami. Terus ada peluang, yang mana kontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, di sektor ekonomi laut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan juga ekspor. Yang kedua itu ada peningkatan perdagangan internasional, yang dimana produk-produk laut dapat diekspor ke pasar internasional dengan meningkatkan devisa negara. Yang ketiga itu ada mendukung pembangunan infrastruktur, yang dimana pendapatan dari sektor laut ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik seperti pelabuhan dan juga fasilitas penyimpanan. Yang keempat ada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, sektor ini dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat lokal. Yang kelima itu ada kesempatan untuk kerjasama internasional, yang dimana negara dapat menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang penelitian, konservasi, dan perdagangan produk laut. Baik, terakhir ada kesimpulan. Kebijakan ekspor pasir laut ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memanfaatkan pasir laut untuk reklamasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka kembali keran ekspor. Dampak lingkungan dari ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem pesisir, termasuk perubahan garis pantai, penurunan populasi ikan, dan kerusakan habitat laut. Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada sumber daya laut. Banyak masyarakat dan aktivis lingkungan yang menolak kebijakan ini, menganggapnya lebih menguntungkan segelintir pengusaha saja dan oligarki, sementara kerugian yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat jauh lebih besar. Baik, ini saja penyampaian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.